Kami akan mempresentasikan topik bisnis internasional dengan studi kasus Shopee Express Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fauzan Saiful Ihsan dengan NRP 130118080. Nama saya Haidar Islamai Renar Chandra dengan NRP 130118085. Nama saya Darya Yudanta Prastya, NRP 130118110. Perkenalkan, nama saya Dadan Ergianto. Perkenalkan, nama saya Sultan Alif, NRP 130118076. Pada tahun 2015, Shopee meluncur pertama kali di Singapura. Model bisnis yang dilakukan oleh Shopee pada awalnya difokuskan untuk melakukan consumer to consumer atau C2C, dan seakan waktu berjalan Shopee mulai beralih ke model bisnis hybrid C2C dan business to consumer atau B2C. Sejak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan e-commerce dari Shopee untuk menjadi brand utamanya. Selanjutnya ada layanan Shopee. Secara umum, Shopee memberikan wadah bagi konsumen untuk membeli berbagai macam produk yang dijual oleh banyak toko online yang bergabung di Shopee. Selain memberikan wadah untuk membeli berbagai macam barang secara online, Shopee juga memberikan berbagai macam layanan lainnya untuk dinikmati oleh konsumen. Mulai dari pembayaran listrik, membeli pulsa, PDHM, biaya pendidikan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan Shopee. Nah, yang pertama ini, di Shopee Anda bisa menjual barang dengan cukup cepat. Lalu ada fitur pemberitahuan tentang sistem pembayaran sampai dengan penyelesaian transaksi. Dan memberikan kemudahan dalam memilih produk seperti memilih varian motif, warna, hingga ukuran. Jadi jangan khawatir apabila tidak sesuai. Lalu memiliki layanan gratis ongkir atau ongkos kirim. Dan memiliki fitur tawar-menawar yang memungkinkan pembeli untuk menawarkan harga. Nah, di sini juga ada tersedia beberapa promo menarik dan juga ada Shopee Mall. Tergantung dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh Shopee. Lalu saya akan menjelaskan apa itu Shopee Express. Shopee Express ini adalah sebuah layanan jasa pengiriman dari Shopee khusus untuk penjual yang telah dipilih oleh Shopee dan ditangani secara langsung oleh tim resmi dari Shopee. Seperti hanya penyedia jasa layanan pengiriman, pada umumnya Shopee Express menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat dinikmati oleh konsumen mulai dari Shopee Express standar, same day, instan, hingga hemat tergantung kecepatan pengiriman yang diharapkan konsumen. Selanjutnya adalah strategi pemasaran Shopee. Yang pertama adalah memberikan program promosi kepada para pelanggan seperti gratis ongkir, cashback, flash sale, dan voucher. Yang kedua adalah memberikan jaminan harga termurah. Shopee juga pernah menggunakan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan ini membuat konsumen sangat tertarik dibanding dengan harga e-commerce lainnya. Yang ketiga, mengikuti berbagai fitur unggulan, tak hanya untuk berbelanja tapi juga hiburan seperti Shopee Games. Yang keempat, menggelar berbagai event seperti 11.11, Big Sale, Shopee SMS dan COD, 12.12 Birthday Sale, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Perusahaan e-commerce di Asia Tenggara dan Taiwan, Shopee berkomitmen untuk membantu pertumbuhan berkelanjutan bisnis pengusaha lokal dan UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah inisiatif Shopee Seller Assistant, yang kedua City Manager, yang ketiga Kampus Shopee, yang keempat Ngupe, yang kelima Shopee Campus Competition, yang keenam Roadshow UMKM Goes Online, yang ketujuh Shopee untuk negeri, yang ke-8 kolaborasi strategis dengan mitra bisnis. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh para kurir Shopee. Pada awalnya, para kurir Shopee mendapatkan upah sebesar Rp5.000 per paket yang dikirimkan ke alamat tujuan. Pada April lalu, upah tersebut terpotong hingga tersisa hanya Rp1.500 per paket. Hal ini mendorong para kurir untuk melakukan mogok kerja dan beberapa ada yang memutus hubungan kerja dengan Shopee. Menurut Arif, seorang pengamat ekonomi, perlu ada produk hukum baru yang menaungi para pekerja ekonomi gig.
Pasal 20 tahun 2008 hanya memberikan landasan mengenai pengertian dasar dan prinsip kemitraan saja dan tidak menjelaskan tentang apa hak yang seharusnya diperoleh oleh mitra kerja. Sementara pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat hanya mengatur tentang transportasi online saja. Sedangkan pada masa pandemi ini kegiatan berbelanja online merupakan hal yang paling sering ditemui dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga para kurir perlu diberikan hak yang setimpal dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, pemecahan masalah. Berdasarkan arti dari kemitraan, kemitraan atau partnership adalah jenis bisnis di mana terdapat perjanjian formal antara dua pihak atau lebih yang dibuat dan disepakati untuk menjadi rekan pemilik, saling mendistribusikan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan serta kerugian yang dihasilkan dari bisnis. Diadaptasi dari kasus yang pernah terjadi pada Uber, Arif menyampaikan jika perusahaan yang memiliki aplikasi harus bersedia untuk menerapkan sistem kemitraan sesuai prinsip yang ada di undang-undang dan bukan lagi kemitraan semu seperti saat ini. Selanjutnya, pemecahan masalah. Berdasarkan arti dari kemitraan, kemitraan atau partnership adalah jenis bisnis di mana terdapat perjanjian formal antara dua pihak atau lebih yang dibuat dan disepakati untuk menjadi rekan pemilik, saling mendistribusikan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan serta kerugian yang dihasilkan dari bisnis. Diadaptasi dari kasus yang pernah terjadi pada Uber, Arif menyampaikan jika perusahaan yang memiliki aplikasi harus bersedia untuk menerapkan sistem kemitraan sesuai prinsip yang ada di undang-undang dan bukan lagi kemitraan semu seperti saat ini.